Bagaimana agar keyakinan kepada Allah tetap konsisten dan keyakinan itu berasal dari hati? Ilmu. Tidak ada yang lain kecuali ilmu. Beda, ikhwah dan akhwat sekalian, Anda hadir tadi di sini dengan sebelum hadir. Coba ya, tanya diri sendiri, pasti beda. Kalau makin bertambah ilmu, maka iman kita akan bertambah. Kalau iman ini maksudnya keyakinan ya, akan bertambah. Dan kalau bertambah iman, amal solehnya akan bertambah otomatis. Makanya jadwalkan, kalau seandainya Anda bisa mampir di sebuah rumah makan karena merasa lapar secara jasad, maka ruh Anda juga lapar, butuh ilmu. Makanannya ruh itu ilmu ya. Jadi kalau kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bijak adalah orang yang bisa memberikan makan kedua hal yang ada pada tubuhnya, jasadnya dan ruhnya. Banyak kita memberikan makan sampai kenyang, sampai badannya gemuk jasadnya, tapi ruhnya kempes kurus, nggak ada sama sekali isinya. Nah, orang yang seperti ini akan terbawa dengan air, dengan angin ya, terbawa angin ya. Dia bisa kemana saja. Jadi kalau badannya jatuh ya dia jatuh juga semua. Tapi kalau ruhnya kuat, walaupun jasadnya lemah, terbalik gitu. Kata para ulama, kalau ruh itu yang gemuk, yang kuat, walaupun jasadnya kecil, maka akan bisa ya menaklukkan dunia ini. Julaibib, sahabat Nabi yang mulia, badannya kecil sekali, tapi dia masuk ke kancah peperangan di perang Uhud dan membunuh 7 orang kafir. Badannya kecil sekali, tapi dia berani dengan ruhnya. Banyak orang yang jasadnya besar tapi ruhnya kecil, maka tidak berani buat apa-apa, bahkan mau wudhu aja malam ketakutan, gitu kan. Tapi kalau ruhnya kuat, makanan ruhnya luar biasa, ilmu syar'i, walaupun dia kecil, tinggal di tengah hutan pun tidak ada masalah bagi dia, gitu kan. Jadi sebenarnya harus ruh kita yang digemukkan, atau paling tidak normalkan ya, standar jasad makan, ruh juga makan. Jadi ilmu intinya. Maksud saya di sini ikhwas sekalian, tolong luangkan waktulah. Seminggu sekali aja seperti Anda hadir setiap Rabu masih kurang, apalagi kalau sebulan sekali, apalagi kalau cuman kapan waktu selingan saja, bakal kacau gitu kan. Bakal kurus ruh kita itu. Dan ini sayang, kalau kurus lama-lama bisa mati ruhnya, gitu, bisa keras hatinya. Cara mengamalkan surah Ikhlas untuk menolak kekafiran. Fahami maknanya, ikutin isinya. Qul huwallahu ahad, benar-benar kita mengatakan Allah itu Tuhan dan Esa. Ikutin itu. Allahus samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Jadi kembalikan semua itu. Artinya kita butuh, orang siapapun butuh. Pernah kan saya kasih contoh ya, ada seseorang dari salaful ummah, dari tabi'in dulu, kaya raya, tiba-tiba bangkrut, Allah uji, bangkrut, habis semua hartanya, gitu kan, sampai dia minta-minta dari masjid ke masjid minta bantuan. Satu waktu dia pergi minta-minta, gitu kan, di satu masjid ada orang-orang fakir lagi ngumpul dekat masjid, lagi senang, pada gembira terima bagian dari satu orang kaya gitu. Lalu dia datang, dia bilang, siapa yang membantu kalian? Kata mereka, semua itu yang lagi duduk di depan sana di dekat mihrab tuh. Itu kalau kau punya hajat apapun sampaikan, dia akan penuhi. Lalu orang soleh ini, orang soleh dia tiba-tiba bangkrut, Allah lagi uji gitu kan. Beberapa bulan dalam hidupnya dia susah. Lalu kemudian dia dekatin orang tersebut, niatnya mau menyampaikan hajatnya, saya lagi butuh bantuan, bisa dibantu nggak gitu. Waktu dia dekat, dia bilang, dia cerita, saya lihat tiba-tiba orang ini ternyata lagi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT dan merengek-rengek, nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki saya, ya Allah berkahi, ya Allah mudahin supaya saya bisa berbuat kebaikan, membantu orang miskin. Dia terus berdoa. Kata orang soleh ini, saya lalu tiba-tiba terbuka hati saya, berkata, kenapa saya harus minta kepada orang ini? Orang ini pun minta kepada Allah. Mulai semenjak itu dia bilang, dia berdoa selama sebulan non-stop. Dia berdoa sampai Allah SWT bukakan rezekinya dan menjadi orang kaya seperti awalnya, gitu kan. Jadi memang kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu samad memang. Lam yalid wa lam yulad, yakini dia tidak ada asas atasnya, tidak ada bawahnya, enggak ada orang tuanya, enggak ada anak-anaknya. Gitu kan? Karena kalau ada orang tua, ada kakek, ada nenek dan seterusnya. Kalau ada anak berarti ada cucu dan seterusnya. Memang dia tidak ada. Gitu kan? Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Jadi orang yang menggantungkan dirinya sama Allah SWT, maka dia akan dicukupkan oleh Allah SWT. Kapan waktu zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah? Selesai sholat subuh, selesai sholat asar, itu paling afdal. Itu paling afdal. Begitu selesai sholat subuh langsung antum baca, habis sholat asar langsung antum baca, itu paling afdal. Karena di situ ada permintaan-permintaan untuk diberikan kebaikan pada hari itu, pada pagi itu dan pada sore itu. Misal antum mengatakan dalam zikir pagi, amsayna wa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadal yaum, gitu kan. Kami tiba pada pagi hari bersama dengan tibanya kerajaannya Allah, dan saya meminta Allah kebaikan pagi ini.
Jadi kalau makin pagi dibaca, makin bagus sebelum aktivitas, habis subuh. Begitu juga dengan sore, gitu kan kita mengatakan khaira hadhil laila. Ya Allah, saya minta kebaikan pada malam ini. Jadi kalau antum baca zikir pagi setelah duhur, jadi permintaan yang pagi sudah lewat, gitu kan? Atau kalau antum baca zikir sorenya nanti malam, berarti sudah lewat manfaat yang antum bisa dapatkan dari dua itu, gitu kan? Jadi lebih baik. Dan ini juga pengalaman-pengalaman tentu teman-teman ikhwah yang sudah biasa atau coba mau rutinkan zikir pagi sore. Kalau anda lewatkan setelah sholat subuh nggak baca, pasti anda lupa tuh. Biasanya begitu, terlewatkan. Nanti akhirnya minimal ada kehilangan beberapa zikir yang kita tidak sempat baca. Karena syaitan biasa begitu. Kata Ibnu Qayyim, memindahkan orang dari afdaliyah ke mufaddal, dari afdal ke mufaddal, dari yang lebih besar pahalanya kepada yang lebih kecil pahalanya. Kalau dia tidak bisa buat kita maksiat, begitu. Sebentarlah zikir paginya, nggak usah dulu. Akhirnya kita tunda. Padahal saya pernah praktekin ikhwah, kalau antum rutin duduk pegang tuh buku zikir pagi kalau belum baca, kalau belum hafal maksud saya, dan antum baca, itu maksimal 15 menit selesai kok. 15 menit sebenarnya sudah bisa selesai, gitu kan? Maka itu bisa dilakukan. Lebih baik dibaca di awal-awal, gitu, di awal-awal setelah subuh dan setelah asar. Bagaimana dengan sekelompok orang di Indonesia membuat keamiran dan baiat? Apa ini? Seperti LDII, ini nggak ada sama sekali, nggak boleh membaiat pemimpin di atas pemimpin yang sudah ada, nggak boleh. Itu sudah pemimpin negara sudah ada, selesai, nggak usah lagi membaiat, karena baiat itu hanya diberi, baiat itu hanya istilah dukungan bagi pemerintah, ya bagi pemerintah, dan kita sudah punya pemerintah kita sudah ada Muslim, sudah alhamdulillah dipatuhi, gitu kan? Yang sebenarnya berhubungan dengan apapun yang berbau taat kepada Allah SWT, kita sebagai bentuk kedekatan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, apapun yang kalian tidak dapatkan, apapun yang kalian diberikan oleh pemimpin kalian, maka syukurilah, terimalah, ya. Dan apapun yang belum kalian dapatkan dari mereka yang merupakan hak kalian, maka berharaplah dari Tuhan kalian. Kita punya Allah SWT, minta kepada Allah, Allah akan kasih, Allah SWT akan kasih. Dan sebaliknya tidak boleh kita melepaskan tangan, ya, tidak boleh berlepas dari kepemimpinan yang sudah ada, nggak boleh kita keluar, ya. Di sini di dalam buku ini ada sebuah hadis yang lain, ya, diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Itu tadi belum saya sebutkan. Kalau yang pegang bukunya di halaman 182 poin ke-15, sabda Nabi SAW dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Iman, Kitabul Ilm dan Kitabul Iman. Dan juga beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam duanya lagi bersaing. Seperti terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi yang satu khalifah di Hijaz, yang satu khalifah di Syam. Waktu itu banyak sahabat yang angkat tangan, termasuk ulama-ulama tabi'in seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Muhammad bin Hanafiyah. Mereka angkat tangan, mereka tidak mau membaiat siapapun, tidak mau memberikan dukungan, karena masih ada dua khalifah Islam yang bersaing di satu wilayah kekuasaan, gitu kan. Maka mereka angkat tangan, tiap hari disuratin, mereka nolak, gitu kan. Pada saat Abdullah bin Zubair terbunuh mati dan tersisa satu khalifah saja, maka mereka rame-rame tanpa diminta langsung mengirimkan baiatnya, mengatakan kami membaiat di atas tangan anda dan kami akan patuh selama dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang berdalil bahwasanya sahabat pernah mendatangi rumah penduduk satu persatu untuk menanyakan siapa yang layak jadi pemimpin mereka. Apakah bisa dijadikan dalil memilih pemimpin dengan suara terbanyak? Saya tidak tahu kalau hadis itu, ya, pernah sahabat mendatangi rumah satu persatu, itu Allahu alam. Yang saya tahu seperti saya jelaskan tadi bagaimana kondisi pemimpin memilih pemimpin, ya. Jadi tidak perlu repot-repot melibatkan masyarakat umumnya. Masyarakat ini ikhwan dan akhwat sekalian cuma butuh supaya tidak lapar, gitu kan? Supaya bisa anaknya sekolah, kalau sakit digratisin, itu saja, gitu kan? Butuh penuhi kebutuhan mereka. Pemimpin-pemimpin ini ya sudah mereka lah yang semestinya bisa saling memilih satu sama yang lain yang terbaik dan sudah ada kriteria dalam Islam. Apabila dalam sebuah keluarga suami telah meninggal, maka siapa yang
bertugas menjadi pemimpin keluarga, dan siapakah yang berkewajiban menafkahi keluarga tersebut, si ibu ataukah keluarga dari suami? Ibu tentunya, si istri. Jadi istri itu kan bukan bawahannya suami ya. Istri itu adalah pendamping, wakil dari suami. Meninggal, maka istrinya yang menggantikan, gitu kan? Istrinya yang menggantikan semampu dia, gitu kan? Semampu dia bagaimana dia membiayainya. Tentu keluarga suami, keluarga yang lain itu punya kewajiban juga. Ya, nafkah itu atau sedekah yang dikeluarkan itu paling afdal diberikan kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Ya, makanya seorang sahabat pernah membawa uang sambil berkata, ya Rasulullah, ini saya punya beberapa dirham, saya ingin sedekahkan. Saya ingin sedekahkan, ada yang saya ingin, ada satu fakir miskin keluarga saya dan ada satu fakir miskin yang bukan keluarga saya. Mana yang saya berikan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang ada hubungan keluarga denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Artinya apa? Kalau memang ada kerabat kita yang kita tahu misalnya suaminya meninggal, maka membiayai hidup janda itu adalah sebuah pahala yang sangat besar, gitu kan? Sebuah pahala yang sangat besar. Nabi SAW menjanjikan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya siapa yang mengkafili janda, gitu kan, mensponsorinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, ada janji. Mohon maaf saya lupa fadilah hadis, tapi itu ada fadilah tersendiri orang membiayai atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi di sini si istrilah yang menggantikan mengurus anak-anak suaminya. Apakah apabila si ibu kurang amanah dan jauh dari pengetahuan agama, bolehkah hak asuh anak diambil oleh keluarga suami? Dalam hal ini anak-anak masih di bawah umur 5 tahun dan yatim. Tidak boleh. Tidak ada haknya keluarga mencampuri anak. Itu urusan orang tuanya, gitu kan. Kecuali kalau mereka yang titipkan. Jadi jangan sampai, nanti akan ada bahasan tuh dosa-dosa besar ya. Salah satu dosa besar nanti yang kita bahas adalah Allah Subhanahu wa taala ya melaknat orang-orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, gitu kan? Itu nggak boleh, ya, walaupun dengan alasan ibunya tidak bertanggung jawab, dan itu tanggung jawab dia kepada Allah SWT, bukan tanggung jawab anda. Dan tidak usah mencampuri hal-hal yang melampaui kapasitas kita. Ingat ikhwas sekalian ya, saya ingin bahasakan kalimat ini, tolong direnungin. Mata kita itu punya batas, maka bergeraklah di batas mata kita itu. Telinga kita punya batas untuk menjangkau suara, maka cukupkan dengan suara yang bisa ditangkap saja. Itu, suara kita ada batasnya, sampai kemana, cuma sebatas itu saja, gitu kan? Seperti itu. Perut kita ukurannya sudah ada, 1 piring misalnya, jangan paksakan lebih daripada itu. Jangan keluar dari kapasitas diri kita. Kaki kita Allah kasih, langkahnya sebesar apa sih? Walaupun antum loncat, ya, anggap orang olahragawan yang bisa loncat paling tinggi berapa? 3 meter? Itulah jangkauan anda. Jangan jangkau sesuatu yang di luar kapasitas kita, nggak bisa. Banyak orang gitu buat PR yang tidak perlu sebenarnya. Sibuk dengan keadaannya orang. Ini adiknya mati misalnya, istrinya lagi susah, lagi sedih. Anaknya saya akan ambil nih, kakak saya kena, kamu nanti tidak tanggung jawab, diambil anaknya orang. Tambah kesedihannya orang lain untuk apa? Urus diri anda sendiri, gitu kan? Anda mungkin juga punya anak, anda punya istri, anda urus diri sendiri, nggak usah urus orang lain. Cukup dengan apa yang terjangkau saja, jangan buat PR. Mau cari tahu tetangga buat apa, begitu bangun tidur langsung dia temboknya tetangga ngapain di sebelah. Padahal matanya nggak bisa tembus di situ, gitu kan? Nggak usah pusingin sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Allah sudah berikan. Tangan kita tuh panjangnya cuma seperti ini, sebatas ini saja, nggak usah jauh-jauh ke sana, nggak bisa, gitu kan? Sama juga orang akan menyakitin kita, itu cuma sebatas kemampuan dia sampai di mana sih? Saya dari sini bisa mukul nggak orang kalau ada orang di rumahnya? Nggak bisa. Harus datang ke sana. Hanya sebatas itu saja. Ya, jadi Allah SWT sudah membatasi semua. Ustaz, saya berencana umroh bersama keluarga, termasuk anak 8 tahun dan bayi 1,5 tahun. Bulan apakah sebaiknya untuk umroh agar cuaca tidak ekstrim karena bawa anak dan bayi? Sebenarnya sekarang sangat bagus ya. Saya baru balik 3 hari lalu, hari Ahad kalau nggak salah. Saya balik itu cuaca sekarang sangat bagus di sana. Jadi transisi dari musim dingin ke musim panas. Jadi sekarang itu sangat bagus cuaca 18, 20 gitu kan. Tidak dingin, tidak panas. Kalau sekarang ini Anda bisa umroh, maka itu sangat bagus ya. Insya Allah ini mungkin cuacanya masih bertahan sampai Februari ya. Mungkin sampai akhir bulan ini. Selebihnya itu kemungkinan akan panas cuacanya. Bagaimana menurut Ustaz kalau Ana bekerja di sebuah konsultan informasi teknologi yang kliennya itu sebuah perusahaan asuransi konvensional. Ana membuat aplikasi
untuk perusahaan asuransi tersebut dan ana terikat kontrak pada konsultan tersebut untuk beberapa tahun, apa hukumnya? Ini kesian Ustadz ini, ya. Selalu saja dihadapkan dengan permasalahan, bagaimana kalau begini? Sudah terjadi nih, bagaimana jalan keluarnya? Coba kalau tanya Ustadz itu sebelum terjadi, misal gini, saya mau kerja di satu perusahaan, hukumnya boleh nggak? Nah itu enak jawabnya, gitu kan? Ini enggak, sudah cemplung di situ, terus kemudian bagaimana Ustadz jalan keluarnya? Sudah nikah sama seseorang, ribut terus rumah tangganya, Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Kenapa nikah sama dia dari awal? Gitu kan? Coba sebelum nikah tanya Ustadz, Ustadz boleh nggak saya nikah dengan perempuan tidak pakai jilbab, nggak sholat? Boleh nggak saya nikah dengan laki-laki yang playboy? Saya akan bilang jangan. Maka dari situ Anda sudah tidak akan terjerumus dalam masalah yang berat. Ini sudah nikah, sudah tiap hari sama-sama buat masalah, kadang-kadang suka dukanya, lalu kemudian Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Boleh nggak saya cerai? Nah, ini gimana caranya nih jawabnya, gitu kan? Kalau apapun yang Anda lakukan kemudian berhubungan dengan hal yang diharamkan oleh agama, maka jawabannya jelas tidak boleh. Gitu kan? Kira-kira saya mau jawab apa sama Anda yang bertanya ini? Saya bilang nggak apa-apa silakan, tidak ada masalah karena sudah terlanjur taken kontrak, nggak bisa. Tetap hukumnya haram, itu kan? Nggak boleh. Anda akan bertanggung jawab. Bolehkah saya lakukan? Ya itu boleh-boleh saja Anda lakukan, tapi ada konsekuensi daripada perlakuan yang kita lakukan, gitu kan? Jangan pernah dukung hal-hal yang berbau pelanggaran agama. Itu. Lebih baik jangan, dijauhin, gitu kan? Allahu a'lam. Apa hukumnya merapikan janggut? Maksudnya janggutnya tetap ada, hanya saja dipendekkan. Apakah berdosa atau tidak? Karena kebanyakan ustaz-ustaz di Indonesia ini janggutnya dirapikan. Jadi ana fikir mungkin tidak apa-apa, tapi ana ragu setelah baca hadis memanjangkan janggut. Ini ada hadis nanti, ada hadis dosa besar keberapa itu tentang Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak mencukur kumisnya dan memelihara jenggotnya. Ada hadis begitu bunyinya. Nanti itu akan panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Berikut juga kalau Allah mudahin tentang manfaat-manfaatnya ya, tentang manfaat-manfaatnya. Jadi begini sebenarnya, yang membuat Anda ragu memelihara jenggot, kira-kira apa? Umumnya kalau saya survei pribadi itu karena persepsi. Oh orang kalau jenggot panjang kelihatan tua, misal. Oh nanti orang akan bilang apa? Yang dipusingin ini orang bilang apa? Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat, kalau anda mau hidup dengan apa yang orang bilang, kita akan susah. Pakai baju biru, kenapa kok pakai baju biru? Gak bagus. Pakai baju hitam, ganti baju lagi. Kita lagi mau makan di sini, kenapa makan di situ? Nggak enak, di sini yang enak, pindah lagi. Kenapa harus begini? Kayak tidak ada orang prinsipnya. Nggak bisa. Di atas kepala kita ada bendera agama. Agama bilang A, mau satu dunia mengatakan tidak B, saya tidak mau tahu. Ini agama saya mengatakan. Prinsip dasar, orang tidak akan salah kalau agama jadi tolok ukurnya, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi saya sarankan Allah alam itu perbaiki persepsinya saja. Kenapa orang kalau ada pakai jas dia merasa keren? Karena persepsi dia ini keren. Kalau dia pakai baju koko sama nggak persepsinya? Persepsi dia enggak, baju koko nanti kelihatannya ustadz. Oh sudah tidak bisa lihat perempuan dan yang lainnya. Yang itu persepsinya. Ada orang celananya nggak isbal dengan orang isbal, oh nanti kalau persepsi selalu negatif. Kalau orang tidak isbal itu nanti tergantung celananya orang nilai apa nanti begini. Itu kan persepsi dan dia terbawa dengan pikiran dia sendiri. Terus menerus kenapa ada orang pakai celana pendek nggak malu jalan di mall? Anda cuma naik di atas mata kaki malu, subhanallah, gitu kan? Emang kenapa kalau jenggotnya panjang? Kenapa? Kenapa sih saya mau tanya coba? Ada masalah? Berat? Saya aja begini ringan rasanya. Nggak ada beratnya, nggak ada bebannya gitu. Oh nanti nggak disuka, coba tanya kalau sudah berumah tangga. Saya istri saya alhamdulillah suka sama saya berjenggot, nggak ada masalah tuh, gitu kan? Nggak ada masalah. Saya malah kemana-mana orang lihat orang hormatin aja, gitu kan? Gak ada sesuatu yang persepsi saja. Selalu kita menganggap oh tidak baik lah, apalah kelihatan. Tak ada, itu persepsi. Persepsi tidak ada masalah. Apalagi bayangkan kalau memelihara jenggot adalah sunnah Nabi SAW dapat pahala, gitu kan? Itu pahala. Nabi SAW malah jenggotnya sampai ke dadahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang kita cinta dengan Nabi SAW, kita contohi beliau. Persepsi saja, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada sesuatu kecuali kalau jenggot ini per helainya bebannya 10 kilo, gitu kan? Nah ini sudah sekian ton saya bawa, nah ini lain, gitu kan? Tapi ini nggak ada ringan, tidak ada masalah. Tentu diurus ya. Kalau saya tiap hari saya sampoin, alhamdulillah. Disampo, diurus, disisir, nggak ada masalah. Ini karena belum terbiasa aja.
gitu kan. Orang Indonesia masih belum terbiasa melihat, kalau di Saudi itu malah aneh kalau ada orang tidak berjenggot gitu kan. Dianggap aneh kalau tidak berjenggot ini orang, masih bagaimana nggak adanya gitu. Kadang-kadang malah jadi kan tolak ukur kalau berjenggot faham agama, kalau enggak berarti enggak gitu kan. Biasanya begitu. Ustaz, Allah ada di mana? Benarkah arsy itu termasuk makhluk? Bila iya, di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Ini dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW pada saat beberapa sahabat sudah ngumpul-ngumpul, lagi ngumpul-ngumpul ya, di masjid, kemudian kata Nabi SAW mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata pembicaraan mereka itu sudah ada bisikan-bisikan yang sampai pada tingkat mengatakan, Allah itu di mana ya? Allah ngapain aja sebelum ciptain makhluk? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar kapasitas dia. Tadi saya bilang ya, ingat, kita punya jangkauan, batasan, mata terjangkau, kita nggak pernah tahu ada apa di belakang tembok, saja nggak usah cari tahu di belakang tembok itu, gitu kan? Cukup yang ini depan mata kita perbaikin mulai sekarang, gitu kan? Selesai. Jadi kita lakukan seperti itulah. Jadi jangan sampai kita melalui batas. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, apakah sudah muncul ya di benak kalian dan di hati kalian pertanyaan bahwasanya Allah itu ada di mana, Allah lagi ngapain, gitu kan? Dan seterusnya berhubungan dengan Allah. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul itu, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ini langkah pertama nasihat saya kepada penanya. Katakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertanyaan yang kita lontarkan jangan sampai melampaui kapasitas kita. Allah aja belum bisa kita lihat di dunia, apalagi kalau kita mau cari tahu dulu Allah buat apa sebelum ada arsh. Itu kan terlalu jauh pertanyaan itu. Kita cuma diperintahkan hal sederhana, imanin Allah ada, arshnya Allah, dan Allah ada di atas langit, titik, selesai, gitu kan. Makanya sampai ada orang datang ke dalam majelisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, wahai Imam, bagaimana sebenarnya caranya Allah itu bersemayam di singgasananya, gitu kan. Allah itu naik bersemayam di singgasana, seperti apa caranya? Langsung kata Imam Malik rahimahullah, mengimani bahwasanya Allah bersemayam itu hukumnya wajib, menanyakan bagaimananya itu majhul, nggak jelas karena belum ada datang kepada kita, tapi kita sudah imanin. Kan memang iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, kan gitu. Kita kan tidak pernah memang lihat Allah, nggak pernah lihat malaikat, tapi kita mengimani dan ada bukti-bukti, fakta-fakta kalau memang ada, gitu kan. Maka kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib, gitu kan. Kemudian menanyakan bagaimananya, ini majhul, nggak jelas. Kita tunggu kalau ada dalil, ada penjelasan baru kita iman, kita lengkapkan. Kalau nggak ada tetap kita imani. Disuruh sholat 4 rakaat asar, ya sholat aja dulu, nggak usah tanya kenapa harus 4. Kan duhur juga 4, sekarang asar 4. Lebih baik kalau orang seperti ini akan muncul pertanyaan terus tuh, kenapa nggak sekalian Allah kasih 4 rakaat aja sekalian satu kali? Duhur sama asar berdekatan kok, gitu kan? Kenapa nggak satu aja 4 rakaat? Nanti lebih kembang lagi, kenapa harus 4 rakaat ya? Kenapa harus 5 waktu ya? Kenapa harus ada salamnya? Kenapa harus ada rukuknya? Kenapa harus ada baca 3 kali? Kenapa tidak habis-habis nih? Syaitan buka terus pertanyaan. Imanin dulu. Kalau masalah bagaimananya itu tunggu. Kalau Allah jelaskan, wah kita imani, kita yakini. Kalau enggak ada pun hikmahnya, enggak ada masalah. Dan kata Imam Malik, Allah bertanya tentang itu terlalu banyak, membuka pintu bid'ah. Allahu alam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya? Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam. Gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan jangan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Mohon rekomendasi buku atau DVD yang valid dan sahih tentang Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa mencontohi secara aktivitas Nabi SAW. Jazakumullah khair. Ini banyak sekali ya buku-buku sirah, dan saya sarankan penanya bisa melihat tema sirah kita yang sudah diangkat di web saya, dan di YouTube juga itu sudah ada sampai mungkin 20 episode sekarang, tahap demi tahap ya, setiap episode itu kurang lebih 2 jam. Cobalah diikutin itu, insya Allah mudah-mudahan bagi saya pribadi, karena saya sudah coba kumpulkan dari beberapa referensi, maka itu menghemat waktu buat Anda. Tinggal dengarin, itu sudah seakan-akan Anda baca sekian banyak buku. Mungkin itu bisa ratusan buku, gitu kan. Karena dari banyak buku hadis, buku fikih disatukan, buku sejarah-sejarah, itu banyak digabungkan gitu. Dan saya juga banyak dengarkan dari kaset-kaset para ulama-ulama kita yang memang menyampaikan tentang masalah itu. Tapi kalau Anda mau referensi, tentu ada bukunya Mubarak Furi yang terkenal mendapatkan hadiah dari Rabithah, itu ada Sirah Nabawiyah. Itu sudah cukup insya Allah.
Apakah semua Rasul itu membawa syariat yang baru? Jika perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada syariat yang dibawa, bagaimanakah syariat yang dibawa oleh Ismail alaihissalam? Mengapa Rasulullah SAW mengikuti syariat Ibrahim dan bukan Ismail? Ya. Tentu semua Rasul membawa syariat, dan Ismail adalah seorang Nabi. Ismail seorang Nabi, gitu kan? Jadi Allah SWT menubatkan beliau seorang Nabi, dan beliau cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Nabi Ismail tidak membawa syariat baru, karena Nabi definisinya adalah seseorang yang Allah utus, ya, mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul baru membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Ismail di sini posisinya sebagai seorang Nabi, gitu kan? Jadi di Mekah waktu itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa banyak sekali perbedaan antara kitab-kitab sirah nabawiyah antara satu dengan yang lain? Apakah yang menjadi landasan Ustadz dalam penyampaian sejarah? Dan ulama memang memberikan sebuah kaidah dalam masalah sejarah ini. Berbeda dengan masalah hukum-hukum fikih, gitu kan? Kalau sejarah, sejarah itu lebih toleran, ya, masih terbuka. Selama itu ada athar ini adalah penyampaian dari para sahabat, dari para tabi'in yang memang itu dijadikan sebagai rujukan, memang menguatkan, maka itu dipakai dalam sirah. Beda dengan masalah ilmu hadis. Ilmu hadis memang tidak boleh, gitu kan? Harus ada kaidah-kaidah tertentu. Dari dalam sirah memang begitu. Kalau ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan tulisan beliau, maka itu bukan berarti dia salah atau saya yang salah, gitu. Karena saya pun mengambil dari buku beliau ada, dari buku-buku yang lain ada, karena memang ada banyak penulis yang lain. Ya, ada Ibnu Hisham dalam sirahnya, kemudian ada banyak sekali penulis dalam buku-buku sirah tuh. Kalau Anda lihat referensi buku sirah, memang saya tidak sebutin sih ya di YouTube itu rujukan-rujukannya. Tapi itu cukup banyak, lebih daripada 30 buku sirah yang bisa dijadikan sebagai rujukan sebenarnya. Dan itu banyak di dalamnya riwayat-riwayat yang memang saling menguatkan sebenarnya, saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau yang saya tahu, Safiyur Rahman ini yang dari India, Al-Mubarakfuri, beliau memang coba menukil riwayat-riwayat yang dianggap sahih saja, gitu kan? Yang dianggap sahih saja, ya, yang beliau anggap sahih diambil. Makanya sangat ringkas buku sirahnya. Ya, tapi kalau orang-orang untuk memahami sudah cukup. Kalau yang saya datangkan adalah ada riwayat yang hasan kita datangkan, ada sebuah athar ini penyampaian dari para sahabat tentang kondisi yang itu tidak disebutkan dalam buku-buku hadis, nggak ada dalam buku hadis, tapi athar penyampaian yang disampaikan, dan ini juga kalau diterusuri silsilahnya, ya, sanadnya itu juga sahih, tapi dia athar bukan hadis, ya. Jadi dia penyampaian dari para sahabat dan tabi'in. Saat ini banyak sekali mujahidin yang membawa panji-panji hitam. Bagaimanakah kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Kembali kepada prinsip-prinsip dasar mereka. Kalau prinsip dasarnya adalah memang ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan memang mereka berjihad meninggikan kalimat Allah, maka itu adalah hal yang benar saja. Tapi sekarang memang banyak sekali, kata para ulama, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam, kemudian mereka tahu ada hadis Nabi bahwasanya kalau kalian lihat panji-panji bendera-bendera hitam, ya, berwarna hitam di akhir zaman, maka ikutilah, gitu kan? Maka mereka rata-rata semua pakai panji-panji Islam itu, panji hitam itu kan, dengan alasan supaya diikutin. Tapi ini bukan patokan, kata ulama. Harus dilihat secara individu apakah memang mereka ini mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak, gitu kan? Kita harus lihat itu. Saya ingin bertanya mengenai situasi saya saat ini. Istri saya selingkuh dan membangun anak-anak saya yang masih kecil, membawa kali ya. Karena waktu itu kami berdomisili di luar negeri. Ayah saya menyuruh saya pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan perceraian kami. Sekarang sudah hampir 2 tahun berlalu, namun proses perceraian kami belum selesai. Saya berkeinginan kembali ke luar negeri untuk membiayai dan tinggal dekat dengan anak-anak saya. Namun ayah saya tidak menyetujuinya. Manakah yang mesti saya dahulukan? Mengikuti kemauan ayah saya untuk tetap di Indonesia dengan resiko saya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan psikologis dan biaya anak saya, atau kembali ke luar negeri dengan tidak membawa ridho orang tua saya? Terima kasih Ustaz. Tolong didoakan saya mendapatkan jalan yang paling baik untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Tentu saran saya pribadi, ikuti ayah Anda. Jadi ada dalam sebuah athar disebutkan yang sahih, bahwasanya pernah ada satu waktu Abdullah bin Umar menikah dengan seorang wanita. Wanita ini terkenal dengan kecantikannya,
Kemudian setelah menikah dengan wanita tersebut, ada perubahan yang dilihat oleh Umar bin Khattab dari anaknya ini dari sisi ibadah. Yang tadinya Abdullah bin Umar itu paling sering kalau mau sholat, sebelum waktu sholat itu selalu keliling kota Madinah, bangun-bangunin orang, ketuk-ketuk kamarnya, rumahnya, ayo kita sholat, putar, nanti sampai di masjid sudah azan gitu. Nah itu ternyata berubah setelah menikah gitu kan. Maka Umar pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar anaknya, ceraikan istrimu, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar merasa terganggu. Ini gimana nih antara patuh dengan ayah atau saya harus menceraikan istri saya atau saya mempertahankan istri saya yang saya sukain ini dan tidak mendapatkan ridho ayah saya. Lalu datanglah dia kepada Nabi SAW menanyakannya Rasulullah kejadiannya seperti ini. Kata Nabi SAW, taati ayahmu, taati ayahmu. Maka Abdullah bin Umar menceraikan istrinya itu, menceraikan istrinya. Ulama menulis bab khusus di sini masalah bolehnya seorang anak laki-laki menceraikan istrinya kalau sesuai dengan permintaan orang tuanya kalau memang berhubungan dengan maslahat agama. Maslahat agama artinya ternyata dengan nikah malah dia durhaka dengan orang tuanya, malah dia malas sholat, malah dia terbuka pintu-pintu riba, malah dia sering melakukan maksiat, maka orang tuanya bilang ceraikan, dia harus menceraikannya. Hukum syar'inya begitu. Ini Allah alam yang saya ketahui ya. Apalagi ini sudah terjadi perselingkuhan misalnya, gitu kan? Memang sudah terjadi perbuatan zina. Kalau anda sudah ngurus perceraian, urus saja di Indonesia. Masalah anda nanti memiliki pendapatan lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan luar negeri, itu jauh lebih ringan dan lebih baik dibandingkan dengan anda pergi ke sana sementara memang, ya, anda jauh dari ridho orang tua. Ya, lebih baik Allahu alam secukupnya sekarang, gitu kan? Kita memberikan nafkah semampunya dan tetap mendapatkan ridho orang tua, karena orang tua bagi anak laki-laki ini tidak pernah lepas, ya, hukumnya harus selalu ya, dipatuhi walaupun sudah menikah. Allah alam. Ini mohon maaf yang lainnya mungkin saya tunda bacanya di Rabu yang akan datang karena melihat waktu ya. Mengapa orang yang pamer akan ibadahnya bisa terkena dosa syirik? Karena itu riya namanya, mamer, ya. Dia pamer ibadahnya itu masuk dalam bagian riya. Riya itu memperindah ibadah, ya, kepada makhluk selain Allah SWT dan memamer-mamerkannya, itu masuk, gitu kan? Yura'unan nas, dalam ayat dikatakan sifat orang munafik, mereka sengaja memang memperlihatkan orang lain lalu memamernya, gitu kan? Memperlihatkan, nih saya sudah puasa sekian. Pas ketemu temannya di kantor hari Senin, kamu puasa nggak hari ini? Saya puasa. Temannya nggak nanya, nggak apa, langsung dipamerin sama dia. Itu kan untuk apa? Itu berarti riya, masuk dalam masalah dosa syirik. Karena Nabi SAW mengatakan riya, ya akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling saya takut terhadap kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya. Jadi riya di sini Nabi masukkan dalam kategori syirik, ya, seperti menduakan Allah, karena amal itu Allah suruh sembunyikan, dia malah pamerin gitu. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ingat ya, ikhwas sekalian, semua orang akan terlintas riya di ibadahnya. Enggak ada orang yang tidak ada riyanya. Fahami poin ini ya. Kita lagi sholat nih, pasti ada bisikan syaitan supaya kita riya. Selama antum tidak iyakan, enggak dosa. Syaitan bisikin kan, tuh ada orang di sebelah sana, tuh lagi sodok, itu orang lagi puji. Kita dibisikin apapun kita tepis, kita enggak iyakan, maka enggak ada masalah, enggak dosa. Tapi kalau kita ikutin iyakan, baru berdosa, gitu kan? Jadi kalau tadi masalah sengaja tidak sengaja itu tergantung niatnya. Apakah niatnya memang sengaja mau memamerkan? Kalau sengaja berarti masuk dalam bab riyad, ya, bab riyad. Dan kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja dari riya itu sudah masuk dalam perbuatan syirik yang disebutkan tadi. Makanya jangan sampai terjadi, dijaga itu. Sekali lagi, selama anda tidak mengiyakan, maka tidak termasuk dalam dosa riya sendiri. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu karena melihat waktu sudah jam 9. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.